Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita lanjutkan materi untuk pembuatan booking tiket tempat wisata. Kemarin kita sudah ngebahas untuk proses register dan kita sudah testing juga menggunakan Postman. Selanjutnya kita akan membuat file login.php untuk native API kita. Oke, buka dulu Visual Studio Code kita yang sudah kita kerjakan kemarin. Nah, setelah sign up, selanjutnya kita akan lanjutkan ke sign in. Oke, baik, di sign in tidak jauh berbeda, hanya saja dengan berbeda untuk parameter meminta request ke dalam server. Nah, untuk meminta request ke dalam server ini, parameternya adalah setelah melakukan register, si user ini hanya tinggal memasukkan username dan passwordnya saja. Oke, di sini pertama kita includekan terlebih dahulu untuk koneksinya. Nah, untuk koneksinya di sini config connection.php gitu ya. Nah, kita coba, kita save dulu. Apakah koneksinya sudah berhasil dihubungkan ke file login ini? Oke, aksesnya di general. Nah, ini disesuaikan dengan folder yang kita buat. Di sini kita cek, di autentikasi, di sign in. Oke, kita uncomment dulu. Oke, sudah berhasil terhubung. Baik, selanjutnya kita Oke, di bagian file signin.php, selanjutnya kita coba tambahkan statement. Di sini statementnya sama seperti sign up. Sini server. Terus kemudian di sini kita kasih request method. Request methodnya sama, tetap post karena kita menggunakan parameter. Di sini kita kasih informasi jika username-nya belum diisi. Nah, kita kasih di sini respon. Kasih respon seperti ini. Nah, di sini message-nya. Nah, ini bisa kita samakan saja. Nah, seperti ini. Kita kopas, masukin ke sini. Nah, kasih informasi di sini, fill your username in here gitu ya. Nanti pesan ini akan ditampilkan di field username. Jika belum diisi maka akan muncul informasi seperti itu. Lalu kita echo JSON encoded, kita encode. Nah, kita masukkan responnya seperti ini. Nah, itu jika username-nya belum diisi ya. Jika selanjutnya di sini untuk passwordnya, kalau misalkan username-nya sudah diisi tapi passwordnya belum, kita kasih statement lagi sama. Nah, hanya di sini kita tambahkan if else if. Di sini kita trim di sini password. Di sini metodenya menggunakan post, buka kurung, lalu kemudian di sini password. Nah, passwordnya kalau misalkan kosong artinya tidak ada isinya gitu ya. Berarti titik 2 seperti kalau misalkan kosong titik 2 seperti ini. Tanda kutip maksudnya gitu ya, tanda kutip.
Nah, kita kasih informasi lagi di sini. Nah, di sini fill your password in here gitu ya. Nah, nanti kasih respon juga sama gitu ya. Nah, jika apabila username dan passwordnya sudah diisi, maka kita kasih statement akhir, artinya sudah bisa kita cari datanya. Ini kan kita meminta request gitu kan, minta request ke server apakah username ini ada atau tidak gitu kan. Kalau misalkan ada ya berhasil login gitu kan. Oke, di sini kita bikin username search gitu ya. Oke, sorry, get username get, kita trim. Di sini kita kasih metodenya post ke kurung siku, kemudian kita cari username gitu ya. Satu lagi di sini password gitu ya, password. Nah, di sini password underscore get. Kita berikan di sini bikin variabel lagi, query untuk search user gitu ya. Kita search user di sini. Nah, di sini kita menggunakan function mysqli underscore query. Nah, di sini kita panggil autentikasinya auth, lalu kemudian di sini kita masukkan query-nya. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, jadi ketika kita ingin mengimplementasikan query, coba lakukan latihan di MySQL server atau di PHP admin kita di sini menggunakan query customize kita gitu ya. Nah, karena kita ingin mengecek data username yang tersedia di server kita ada atau tidak gitu ya. Untuk melakukan login di sini kita menggunakan query select from table user gitu ya. Lalu di mana kita cari apa parameternya di sini adalah username user. Nah, di sini kita cari apa and password usernya apa gitu ya. Koma gitu ya. Nah, kita coba yang punya si Hilda kita masukkan di sini ke sini dan passwordnya juga gitu ya. Kalau misalkan ada ya berarti berhasil gitu ya. Kita coba cek. Jadi setiap kali teman-teman ingin mengeksekusi query itu harus coba dilakukan dengan secara latihan dulu ya di PHP adminnya. Jangan langsung kita ketikkan di API kita, itu akan terjadi error. Nah, ini kalau misalnya sudah muncul seperti ini artinya ada gitu ya datanya gitu ya. Kalau misalnya kita typo kan, nah, artinya username tidak ada, jadi harus daftar dulu. Jadi kasih informasi harus daftar dulu lah hasilnya kayak gitu. Nah, ini bisa kita pastekan di sini. Nah, ini username, isinya kita masukkan parameter yang ini, username get dan password get dari postman kita nanti gitu. Nah, setelah itu lalu kemudian kita buat untuk respon array-nya. Nah, di sini kita kasih respon sama dengan array gitu ya. Responnya array, kita execute query login. Nah, di sini kita kasih mysqli num rows gitu ya. Nah, ini dimasukkan variabel yang ini yang kita eksekusi nantinya. Nah, baru
kita bikin statement untuk melakukan login atau registernya, gitu ya. Nah, di sini kita masukkan untuk execute query loginnya di sini. Kalau misalkan query-nya kalau misalkan datanya lebih dari 0, artinya ada ya, si Hilda ada tadi seperti itu, maka itu kita akan tampilkan atau tarik datanya, kita fetching ke dalam JSON object. Nah, kita masukkan ke dalam bentuk objek dengan menggunakan respon lagi. Di sini kita buka, ininya adalah kita kasih informasi user gitu ya, artinya si user ada gitu ya. Kita buka array, menggunakan array ya, kita fetchingnya kita menggunakan while. Untuk loopingnya kita bikin untuk row sama dengan mysql fetch array. Nah, ini di sini kita masukkan untuk query yang kita eksekusi di atas gitu ya. Nah, yang ini seperti ini, kita fetch. Nah, lalu kita kalau misalkan datanya ada, kita langsung fetching datanya, fetch data user ke dalam bentuk array. Nah, di sini kita masukkan fetch data usernya. Nah, di sini apa yang mau ditampilkan? Nah, kita lihat di sini destructornya. Kita kopas saja biar gampang, nggak usah ngetik ulang. Kita masukkan kode usernya di sini. Nah, kemudian di sini kita masukkan row. Nah, di sini beda ya dengan dengan masukan yang di sini. Nah, ini kan kita harus menggunakan tanda kutip 1. Nah, kalau di sini itu harus menggunakan tanda kutip 2. Tanda kutip 2 seperti ini. Nah, ini kode user kita masukkan. Nah, kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 data yang mau kita tampilkan. Ctrl C, Ctrl V, itu 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kita masukkan saja di sini. Terus jenis kelamin. Lalu ada username user. Ada password user gitu ya. Ada email user. Ada picture. Lalu ada user create. Nah, jika usernya berhasil kita temui, maka kita kasih informasi lagi di sini. Kita kopas saja biar tidak terlalu capek ya ngetiknya. Kita kopas di sini. Nah, kita kasih message-nya apa? Message-nya di sini login successfully gitu ya. Nah, ini kodenya kita kasih 200, artinya berhasil. Statusnya kita menjadi true. Nah, di sini kita buat array push-nya. Push. Kita masukkan response. Dari data informasi user ini. Itu ya. Koma. Nah, di sini adalah fetch data usernya. Oke. Nah, lalu kemudian di luarnya kalau misalkan ini kita tampilkan ke dalam JSON encode. Di sini kita masukkan saja
respon. Kita kasih responsnya apa itu ya. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya, nah, di sini di luarnya, kalau misalkan loginnya gagal, artinya usernya tidak ketemu, kita kasih informasi di sini. Kita kasih informasi login failed gitu ya. Kita kasih informasinya 400, artinya reject, ininya menjadi false. JSON encode-nya, di sini respon juga tetap. Nah, yang terakhir 1 2. Oke. Oke, ya di sini. Nah, ini harusnya menjorok ke dalam ya. Oke, if trim. Oke. Sorry. Nah, di sini coba balik ke bagian atas ya, di sini. Kita tambahkan sebelum ini if trim. Nah, ini kan passwordnya. Nah, kalau yang ini, yang bagian atasnya ini adalah username-nya. Username-nya kosong gitu kan. Nah, maksudnya gitu. Tadi kita kekurangan ini aja sih. Nah, ini kita tab. Kita tab saja. 1 2 3. Oke. Nah, yang terakhir ini kita harusnya ada tutup kurung di sini ya. Nah, di sini yang penutup yang terakhir kita tambahkan else gitu ya. Di sini kita kasih respon lagi. Respon lagi. Nah, responnya kita kasih informasi forbidden, artinya parameternya nggak sesuai. Ininya 403, ininya false tetap. Nah, ininya kita encode lagi seperti itu. Oke, sudah berhasil, sudah selesai. Oke, kita coba cek menggunakan tester Postman kita. Oke, di sini kita refresh dulu sign in-nya. Oke, kalau sudah berhasil seperti ini artinya tidak ada masalah ya. Kita langsung masuk ke bagian Postman-nya. Coba buka Postman. Kita buat request baru ya. Kita buat request baru di booking tiket. Di sini kita tambahkan request lagi. Kita kasih post login user gitu ya. Kita masukkan linknya sini, terus kemudian kita kasih metodenya menggunakan post. Di bodinya kita menggunakan form data. Nah, di sini kan kita menggunakan inputan parameternya username gitu ya. Dan ini adalah passwordnya gitu ya. Nah, kita coba punya si Fikri. Oke, kita coba tes. Baik. Nah, artinya jika sudah seperti ini, loginnya berhasil. Tapi kalau misalnya kita coba tipokan di sini, nah nanti otomatis login failed. Artinya di sini nggak ada datanya gitu, login failed. Kasih informasi lagi, login failed. Check your account.
username and password, itu aja. Kasih informasi lagi. Kita cek. Oke. Nah, terus gimana Mas kalau misalkan parameternya nggak ada? Nah, otomatis di sini harusnya forbidden. Harusnya di sini forbidden, tapi di sini line ke-6. Oh iya ya. Oke. Di sini harus ada informasi line ke-6. Misalkan username-nya nggak ada. Nah, fill your username. Kalau misalkan Fikri udah ada tapi passwordnya nggak ada, fill your password here gitu kan. Fikri 123. Nah, sudah berhasil gitu ya. Nah, terus kalau misalkan metodenya salah metode gitu, nah di sini otomatis forbidden sih harusnya. Nah, forbidden gitu ya. Salah metode gitu. Baik. Oke, untuk proses login sudah berhasil dari user yang sudah kita uh, user yang sudah kita buat, atau nanti untuk proses register itu sudah berhasil. Selanjutnya kita akan langsung mengimplementasikan ke dalam layoutnya gitu ya, maksudnya ke dalam Androidnya. Oke, sampai sini kita lanjutkan ke video selanjutnya.